membuat latar belakang itu tidak hanya pada penelitian, ya, untuk rekan-rekan mahasiswa ya, tapi juga untuk pembuatan karya tulis ilmiah ya. Bisa juga rekan-rekan yang di TNI kayak tulis militer, bisa juga rekan-rekan di kepolisian kayak tulis terapan ya. Bisa juga untuk rekan-rekan sedang diklat ya, diklat untuk ASN ya. Nah, itu ya. Jadi pasti mereka bikin karya tulis ya. Nah, sekarang bagaimana membuat latar belakang? Ini saya kasih prakteknya aja ya. Prakteknya, karena juga rekan-rekan mahasiswa nanya. Udah saya jelaskan ya, tapi ada minta penjelasan yang lebih rinci. Oke, saya lebih rinci lagi nih ya. Oke, membuat latar belakang bagaimana mengkaitkan dengan variabel topik, apa yang ditemukannya ya. Jadi intinya prakteknya aja lah ya, supaya kita lebih jelas ya. Nih kita lihat ya. Kemudian saya ambil contoh pengaruh model learning circle terhadap kemampuan higher order thinking skill pada pembelajaran IPA ya. Nah, ini ya ada dua variabel ya. Nah, ini judul ini kan untuk rekan-rekan di pendidikan ya. Nah, tapi bisa diterapkan pada berbagai prodi juga, termasuk juga bisa diterapkan pada rekan-rekan di kepolisian atau TNI ya. Ini saya juga buat buku judulnya nih ya. Ya, membuat makalah ya, kayak tulis ilmiah ya atau paper ya. Nah, misalnya kalau di rekan-rekan di kepolisian di sini upaya penanggulangan tindak pidana perompakan guna optimalisasi keamanan di perairan. Nah, untuk TNI upaya Tentara Nasional Indonesia ya dalam operasinya dalam menanggulangi kelompok separatis bersenjata di Ya itu contohnya bisa ya. Jadi dua variabel juga ya. Atau kalau Anda mau bikin proposal pengajuan kegiatan ya, kegiatan-kegiatan ya. Nah, itu pakai proposal pasti ketemu latar belakang. Bagaimana membuat latar belakang? Ini saya ambil contoh dari yang penelitian dulu ya. Jadi karena judulnya ini, maka yang pertama karena prodinya pendidikan, jadi saya angkat pendidikan. Terus yang kedua disampaikan juga apa itu learning circle sekilas ya. Kemudian dikemukakan juga tentang higher order thinking skill atau HOTS ya. Nah, kemudian juga apa masalahnya? Nah, kalau perlu juga ada tabelnya ya. Kemudian juga apa pentingnya? Nah ini saya angkat. Nah ini pendidikan tidak terlepas dari proses pembelajaran ya, bla 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 bla, karena prodinya pendidikan ya. Ini juga yang diangkat adalah metode model pembelajaran ya. Nah nanti saya angkat juga model pembelajaran memiliki, nah diangkat ya. Nah kemudian juga ini sekilas ya, model learning skill dari sisi teoritis ya. Tapi sekilas ini teori utama ya. Yang sekilas saja, karena nanti ya kalau lebih luas, lebih panjang itu nanti di bab 2 ya. Ini cuplikan aja ya di bab 1 latar belakang itu ya. Nah, harusnya 2 nih yang diangkat. Satu model learning skill, yang kedua coach ya, higher order thinking skill ya, diangkat juga. Nah, di sini selanjutnya adalah masalah. Masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan begini dengan begini ya. Ini gap, yaitu masalah ya. Nah, ini contoh yang masalah yang saya angkat dalam bentuk angka-angka ya. Tidak hanya deskriptif ya, tapi juga angka-angka. Nah, sumbu Y-nya menunjukkan angka, yang sumbu X-nya itu menunjukkan keterangan ya. Ini keterangan ya, ini keterangan ya. Nah, kemudian ada sumbernya, hasil observasi ya. Kemudian data-data menunjukkan perolehan. Nah, ini penjelasannya, deskripsinya ya, penjelasan dari tabel di atas ya. Dijelaskan. Jadi kalau ada tabel harus ada penjelasannya ya. Jangan sampai ada tabel tapi nggak ada penjelasannya. Harus dijelaskan ya. Nah, kemudian juga di sini apa pentingnya? Pentingnya ngangkat judul ini ya. Ya, selain itu juga jurnal-jurnalnya juga diangkat ya. Ini kalau Anda lihat di sini ada jurnalnya ya. Jurnalnya ya kita kenapa jurnal diangkat? Supaya kita bisa mencari yang relatif mirip atau terkait ya, dan juga mencari keberbedaan. Apa bedanya penelitian kita dengan jurnal ya? Nah, harus ada keberbedaan ya.
Ini jurnal ya. Ya, jurnalnya juga isi jurnalnya ya, bukan semua dijelasin, cukup isinya aja ya. Kemudian hal di atas minta latar belakang penelitian ini ya. Nah, kemudian ini pentingnya ngangkat judul atau variabel ini apa? Diberi argumen, alasan. Model learning scale adalah model pembelajaran yang berupa seperti ini. Learning scale bla bla bla, hot bla 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 ya. Ya. Dan menentukan aktivitas. Kedua hal ini menjadi penting untuk dikaji ya. Silakan nanti Anda kembangkan. Ini kan contoh aja. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik memilih judul pengaruh model learning cycle terhadap penelitian. Jadi itu ya, karena ada alasan-alasan, maka kita meneliti gitu loh ya. Ini karena saya tinggal di Sukabumi, jadi saya angkat yang dari Sukabumi ya. Oke. Nah, kemudian intisari dari latar belakang disimpan di identifikasi ya. Nah, identifikasi itu apa bedanya rumusan? Saya ada kontennya tuh ya. Nah, nanti tinggal minta. Oke, kalau mau minta file ini silahkan ya. Nah, itu praktek bikin latar belakang ya. Nah, mudah-mudahan bisa memberi inspirasi gambaran bagaimana membuat latar belakang ya. Ini prakteknya. Oke, sampai ketemu lagi. Sukses ya.